Selamat pagi. pagi. Masih semangat? Terima kasih atas Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan waktu untuk ada bersama-sama dengan saya di sini. Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama saya Santi Rusnahan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Dan hari ini saya di sini karena saya mau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kembali lagi di sekolah kita, SMK Santo Thomas. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya minta kesediaan salah satu dari Bapak Ibu bisa pimpin kita dengan doa. Bisa lihat? Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk segala penyertaan, bimbingan dan juga perlindungan hingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul kembali di ruangan ini untuk mendengarkan sosialisasi dari rekan guru tentang budaya positif yang akan kami terapkan pada anak-anak kami dan juga di sekolah kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa selalu menyertai kami, menuntun kami serta membimbing kami hingga kami pun boleh mampu untuk mengikuti kegiatan ini dan bermanfaat untuk anak didik kami. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu dengan berkat Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Bu Natalia yang sudah memimpin kita dengan doa. Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan kepada kita semua beberapa hal penting sekali lagi tentang budaya positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah kita. Kita mulai. Konsep pertama dalam budaya positif di sekolah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, variasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi positif kontrol guru. Kita akan lihat satu persatu, Bapak Ibu. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang harus kita buat. Di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin bahwa kita pasti atau ada yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Supaya apa? Peserta didik kita dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini semua terangkum di dalam profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 5 dimensi yang harus kita terapkan. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berkebinekaan global. 4, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita lanjutkan. Di sini kita harus menerapkan budaya positif. Kita lihat kembali apa itu disiplin positif. Ya, disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri dan juga memiliki tanggung jawab. Yang berikut, disiplin juga adalah salah satu cara bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita pastinya menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin di dalam diri mereka. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kita
Kita lihat kembali di sini. Contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Dalam 5 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu semuanya, setiap kita sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan yang mendasar, tidak bisa diganggu-gugat. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan, inilah kebutuhan kita. Yang pertama, bertahan hidup. Kita pastinya bertahan hidup lewat apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan maupun kesehatan. Kebutuhan dasar kita yang kedua itu apa? Kasih sayang dan rasa mau diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Kita membutuhkan harga diri, keinginan untuk dianggap, dan lain sebagainya. Kebebasan, freedom. Setiap manusia juga mau mandiri, memiliki pilihan sendiri, dan mencoba hal baru yang dia inginkan. Dan kebutuhan dasar kita yang berikutnya adalah kesenangan, bermain, humor, dan lain sebagainya. Itulah yang dimiliki oleh setiap kita manusia, tentunya diharapkan dan diinginkan oleh peserta didik kita. Bagaimana motivasi manusia? Yang pertama, motivasi itu adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada perilaku, Bapak Ibu bisa lihat di slide, untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan terkait dengan peserta didik. Bapak Ibu, yang berikut di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita memiliki 5 posisi kontrol, dan kita bisa merefleksi kita di bagian yang mana. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, manajer. Dan 5 adalah pemantau. Kita lihat, Bapak Ibu, supaya lebih jelas apa itu posisi kontrol, saya mengajak kita semua, kita bisa menonton sebuah video yang menjelaskan lebih tentang apa itu posisi kontrol.
Ada apa yang sudah kita tonton tadi? Saya yakin bahwa ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di sini kita melihat dari video yang sudah saya tampilkan tadi. Kita sebagai guru pastinya kita punya posisi kontrol masing-masing yang selama ini kita pakai. Ada yang ketika peserta didik kita bersalah, kita sebagai penghukum. Tapi ada juga ada guru-guru yang mengarahkan peserta didik kita. Itulah cara kita. Tetapi di sini melalui budaya positif ini kita diarahkan untuk melakukan sebuah perubahan yang disebut dengan disiplin pendekatan restitusi. Kita lihat apa itu restitusi, sehingga peserta didik kita kembali kepada kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari sebuah kesalahan. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan di kelas kita masih melihat atau mendapatkan murid kita atau peserta didik kita tertidur di saat jam pembelajaran berlangsung. Dan apa yang kita buat? Kita memberikan hukuman kepada anak tersebut. Hukuman yang kita kasih adalah memungut sampah di lingkungan sekolah. Konsekuensinya pasti peserta didik tersebut atau anak tersebut ketinggalan pelajaran. Restitusinya yang seharusnya kita buat, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama untuk menyelesaikan persoalan kenapa sampai murid kita atau anak kita tertidur di saat jam pembelajaran. Dan juga kita harus lebih terbuka untuk menghormati diri anak tersebut. Bapak Ibu, tadi saya sempat singgung tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ya, kita lihat, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Bapak Ibu guru, apakah ada di antara kita yang sudah membuat keyakinan kelas? Ada? Ada yang mungkin sudah buat, ada yang belum. Dan saya berharap setelah ini kita bisa sama-sama membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Selama ini ada peraturan sekolah, ada peraturan di dalam kelas. Tetapi untuk restitusi ini, kita wajib membuat sebuah keyakinan, kesepakatan kelas bersama-sama dengan anak didik kita, supaya apa yang mereka mau bisa terrealisasi. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, dan sesuai dengan keadaan di kelas kita, sehingga mudah diterapkan. Dan pastinya melibatkan semua warga sekolah. Kita mulai dari kelas kita dulu, dan semoga bisa diikuti atau dicontohi oleh teman-teman guru kita yang lain. Ya, tujuan dari keyakinan kelas ini adalah
dijalankan oleh guru seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebuah komunikasi, kesepakatan yang kita buat bersama dengan tujuan peserta didik kita juga bisa mandiri dan bertanggung jawab. Karena mereka yang buat, mereka wajib untuk bertanggung jawab. Dan tahap segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setelah kita buat keyakinan kelas, ketika kita menemui peserta didik kita membuat sebuah kesalahan, marilah kita mengarahkan mereka untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sekali lagi menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya, tadi peserta didik kita mencari tahu alasan kenapa sampai dia tertidur. Ingat, ada alasan sehingga akibatnya dia tertidur. Tidak mungkin tanpa ada alasan. Itu yang harus kita cari tahu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di situ ada kalimat-kalimat penantangnya. Dia ada alasan. Peserta didik kita, siswa kita pasti ada alasan. Kita tanyakan, dia sadar tidak apa yang dia buat? Jadi dengan sendirinya kita menggali jawaban, menggali kesadaran dari peserta didik kita. Bukan lagi kita yang memaksakan dia supaya dia mengerti bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kita menggali kesadaran dari dalam diri. Setelah itu kita menanyakan kepada dia, apa yang telah kamu buat? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Dengan sendirinya dia akan sadar, timbul kesadaran dari dalam diri peserta didik. Bukan lagi ketakutan ataupun ketakutan. Bapak Ibu, ini adalah contoh kita membuat keyakinan kelas bersama dengan peserta didik kita. Ya, ketika mereka membuat keyakinan kelas, pasti mereka membuat dengan rasa yang senang, tanpa ada paksaan, tanpa ada ketakutan. Nanti seperti ini prosesnya, mereka tulis apa yang mereka mau, setelah itu ditempelkan, kita buat ambil dokumentasinya, kita ketik rapi, kita ketik dari keyakinan kelas yang kita buat bersama. Oke, ini yang sudah kita buat dan ada tanggapan dari peserta didik. Bapak Ibu, hanya ini saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya berharap apa yang saya bagikan ini bisa Bapak Ibu pahami dan kita siap untuk menerapkannya di anak didik kita dengan tujuan kita akan masuk di dalam refleksi, tapi sebelum itu sudah mengajak kita untuk kita ya, sebelum kita masuk kepada refleksi. Bapak Ibu, saya minta kesediaannya, kita bisa berdiri. Ya, speaking ini juga nanti kita bisa terapkan di kelas. Kita bagi itu sama-sama ya.
ini saya minta salah satu dari Bapak Ibu bisa membantu saya merefleksikan apa yang sudah kita pelajari atau Bapak Ibu dapatkan di pagi hari ini, bisa direfleksikan, bisa disampaikan kepada kita semua, dan itu bisa menjadi motivasi juga buat saya sebagai calon. Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya? Mungkin saya minta kesediaan dari Ibu Rahel. Bisa? Silakan Ibu. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Membuat refleksi dari apa yang saya dapatkan hari ini. Yang pertama, saat saya diundang diajak oleh Ibu Sanji untuk refleksi, saya merasa bahwa pasti kegiatannya akan membosankan, pasti biasa saja. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, akhirnya saya merasakan ada hal positif, ada hal baru yang saya dapatkan. Di mana dengan menerapkan budaya positif itu, anak-anak akan mencapai apa yang kita harapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian satu hal yang membuat kita saya terrefleksi bahwa sebenarnya selama ini saya masih menerapkan disiplin yang masih salah. Saya dulu sebagai pemukul, sebelum melakukan sebagai manajerial, sebagai teman, seperti itu, ke depan saya akan perbaiki. Kemudian satu hal juga sebagai motivasi untuk saya dan kebanggaan buat saya, yaitu saya akan mengajak peserta didik saya untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi karakter kelas. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, saya masih berproses. Dan saya mengakui masih banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan yang ada, mari kita berusaha untuk menerapkan kepada anak didik kita. Saya berusaha dari dalam diri saya, dan saya berharap Bapak Ibu juga bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Dan sekali lagi, saya berharap di angkatan 12 ini Bapak Ibu juga bisa terinspirasi, termotivasi supaya kita sama-sama belajar di guru penggerak. Banyak hal di sini, banyak hal baru, hal baik yang ada di dalam guru penggerak. Marilah kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi, dan kita bisa menerapkan kepada anak didik kita dengan tujuan ada sebuah perubahan baru di sekolah tercinta kita ini. Ya Bapak Ibu, di akhir materi saya membuat sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari kita membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak didik kita, yaitu menjadi manusia, dan ketika mereka keluar, mereka bisa menjadi anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sudah tercantum di dalam profil pelajar. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, mari kita tergerak, dan kita mampu menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk mencapai sebuah perubahan di dalam diri yang masing-masing. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Sekali lagi saya minta kesediaan dari Bapak Guru. Mengucap syukur. Jikalau saya membawakan doa secara Kristen Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah atas kedatangan sepanjang hari ini. Terima kasih pula atas perlindungan sehingga kegiatan kami pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Kiranya apa yang kami peroleh dari guru penggerak dapat kami terapkan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kami yang selama ini masih belum sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat untuk kemajuan
kami, terutama untuk Bapak Ibu Guru dan juga peserta didik. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.